Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita ridho, ya, semua akan menjadi ringan. Karena apa? Ya, kita selalu menjadikan setiap ketetapan Allah itu, ya, pasti ada jalan keluar. Kita ridho agar kita mudah mendapatkan jalan keluar dari Allah. Tidaklah Allah menguji seorang hamba, melainkan Allah sudah menurunkan jalan ke luarnya. Minta kepada Allah. Semoga diberikan kemudahan dari setiap ujiannya dan diberi kemudahan dalam mendapatkan hikmah dari setiap ujian. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ridho itu dengan ketenangan hati jamaah. Ya. Ya, karena ridho itu apa jamaah? Adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita setelah kesabaran. Sabar itu apa jamaah? Sabar itu adalah pertolongan Allah. Sabar adalah pembuka pintu kebaikan. Salah satunya, kalau kita ingin sabar itu diikuti dengan kebaikan-kebaikan, maka ikuti sabar dengan ridho. Ya. Agar hati kita tenang. Ya. Kalau kita sesuatu sudah terjadi, apa yang kalau tidak kita terima? Apakah kita hanya mau marah-marah saja? Tentu tidak. Tidak ada manfaatnya. Segala sesuatu yang sudah terjadi, maka terimalah. Ridho. Ya. Dan ambil hikmah dari setiap apa yang terjadi pada diri kita. Mohon kepada Allah dengan doa agar kita dimudahkan dalam mendapatkan apa? Hikmah dari setiap apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jamaah, ya. Maka lihatlah jamaah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi. Jamaah, berarti kita harus selalu jamaah ridho, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Ridho. Ya. Menjadikan Islam sebagai agama kita. Ridho. Ya. Dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Ridho. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul juga bersabda jamaah, siapa yang mengucapkan saat mendengar azan, aku ridho kepada Allah sebagai Rabb, kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad sebagai Rasul, maka diampuni dosa-dosanya. Ya. Ya, apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya, wa bil Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu jamaah ridho terhadap Allah, ridho terhadap Islam, ridho terhadap Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang segala hal harus apa? Harus diucapkan. Ya. Ya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ucapan Rasulullah loh. Rasul manusia, Rasulullah itu memang hamba Allah dan Rasulullah juga utusan Allah. Mencampur adukan Al-Quran dengan kata-kata manusia. Ini kalimat Rasulullah. Ya.
Terus mau bagaimana? Apa kita mau Al-Quran saja? Bagaimana memahami Al-Quran kalau tidak ya dari contohnya Rasulullah? Astaghfirullahaladzim. Ya. Imam Bukhari dari mana? Astagfirullah. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, apa kalau memang tidak sesuai nggak apa-apa. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka meraih ridho Allah. Ya. Ridho atas terhadap segala pengaturan Allah. Ya. Segala pengaturan Allah. Ya. Pengakuan bahwasanya ridho, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Ridho akan ketetapan Allah bahwasanya Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ridho atas rububiyahnya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah, ridho dengan apa? Dengan setiap ibadah-ibadah kita, ridho menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang kita sembah. Menjadikan Allah satu-satunya Rob sesembahan yang kita sembah. Maka kita ridho. Maka Allah akan ridho dengan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang setiap ketetapan Allah itu menurut kita buruk. Bahkan disampaikan, ya, sesuatu yang engkau benci, mungkin itu yang baik bagimu. Sesuatu yang engkau suka belum tentu baik bagimu. Sesuatu yang Allah tetapkan kepada kita, itu pasti baik kepada kita. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah. Ya. Yahya bin Mu'adz pernah ditanya jamaah, kapankah seorang hamba mencapai kedudukan ridho? Maka dia menjawab, jika dia menempatkan dirinya pada 4 landasan tindakan Allah kepadanya. Lalu ia berkata, yang pertama, jika engkau memberi, maka aku menerimanya. Jika engkau menahan pemberianku, maka aku ridho. Jika engkau membiarkan, maka aku tetap beribadah. Jika engkau menyeruku, maka aku memenuhinya. Segala balasan-balasan dari Allah. Ya, segala balasan-balasan dari Allah. Kalau aku mengingatmu, kalau engkau mengingatku, maka aku akan mengingat. Kalau engkau menjaga hak-hakku, maka aku akan menjagamu. Maka lakukan sesuatu kalau kita ingin sesuatu itu Allah berikan kepada kita. Jangan menginginkan sesuatu baru kita mau melakukan sesuatu. Jangan, jamaah. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Maka sebelum kita ingin ridhonya Allah, maka ridholah terhadap apa yang Allah tetapkan hingga Allah ridho kepada kita. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Maka ridholah terhadap sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan itu pasti baik kepada kita. Tapi jangan ridho kepada keburukan. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah, dengarlah di surat Al-Fajr ayat 27. Ya. Di surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyuhan nafsul mutma'innah irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati.
Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jannah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, ya, ya ayyuhan nafsul mutma'innah, jiwa yang tenang. Ya. Dan cerminan jiwa-jiwa yang tenang adalah orang-orang yang ridho. Maka Allah juga ridho atas surganya bagi kita. Jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan kesabaran yang tenang, jamaah. Jiwa yang bersih, yang tidak ada penyakit hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, ya, maka Allah menyampaikan jamaah bahwasanya, ya, di dalam ayat tadi ridho merupakan syarat bagi hamba agar dapat masuk surga. Ya. Karena orang-orang yang ridho itu orang-orang yang hatinya tenang, ridho. Ya, maka ridholah dengan jujur. Ya, ridholah dengan jujur. Bukan aku ridho tapi teriak-teriak, belum ridho. Ridho pasti diucapkan berdasar pertolongan Allah. Apa itu? Sabar. Orang tidak akan bisa ridho tanpa sabar. Ya, jamaah, sabar adalah jalan pembuka pintu kebaikan yang lain, termasuk ridho. Maka ketenangan dalam ridho itu dikarenakan kesabaran. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan sabar itulah pertolongan Allah. Untuk membuka pintu petunjuk, membuka pintu kebaikan yang lain, termasuk ridho, ikhlas, berlapang dada. Kita akan mudah memaafkan karena kita bersabar. Semua diawali dengan pertolongan Allah, yaitu sabar. Innallaha ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mari penuhi jamaah. Kita selalu mengatakan ridho, tapi kita tidak tahu ya apa makna ridho itu. Ya. Ya. Maka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Jamaah satu dengan yang lain saling mengingatkan satu dengan yang lain. Agar selalu ridho. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kajian, setiap kajian jamaah, pasti ujung-ujungnya terhadap ridho atau tidaknya. Abu, saya banyak permasalahan gini. Pasti sabar, ridho. Ya, terus pasti akan seperti itu jamaah. Pasti yang dikatakan yang dalam majelis ilmu ini adalah bab tentang ujian, cobaan. Maka tidak lain. Kalimat yang pertama pasti keluar karena apa? Karena itu perintah. Itu petunjuk. Itu pertolongan Allah. Ya, pertama yang patut kita lakukan saat kita ditimpa musibah yaitu sabar. Jelas disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155. Wabasiris sobiri, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saat ditimpa ujian, langkah pertama yang harus kita lakukan sabar. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Siapa? Orang-orang yang mendapatkan musibah dan mereka bersabar. Ya. Maka dengan sabar itu terbuka pintu kebaikan yang lain. Mengikhlaskan, ridho,
memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan yang terbaik yang kita punya. Dasarnya adalah pertolongan Allah. Apa itu? Sabar. Ya. Pokoknya adalah sabar. Bagaimana kita bisa memaafkan kalau tidak sabar? Bagaimana kita bisa ridho kalau tidak sabar? Karena pertolongan Allah, pembuka pintu pertolongan Allah, pembuka pintu kebaikan, yaitu sabar. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan selalu ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ya. Yaitu apa jamaah? Mengimani qada dan qadarnya Allah. Ya ridho. Maka kita akan mudah mengimani itu. Kalau tidak akan sulit. Karena kalau kita tidak ridho berarti kita tidak bisa menerima. Bagaimana kita bisa mengimani rukun iman yang keenam apabila kita tidak ridho? Ya jamaah. Bismillah. Apapun keadaan kita jamaah ridho kepada Allah. Ya. Dan bersyukur. Terima kasih ya Allah. Atas apa yang sudah aku terima. Apa yang kau berikan kepadaku. Aku ridho ya Allah. Dan aku bersyukur terhadap apa yang kau berikan kepadaku. Aku ridho ya Allah. Ikhlas ya Allah. Aku yakin ini yang terbaik bagiku ya Allah. Darimu ya Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah memposisikan seperti itu jamaah. Hidup kita tenang. Itulah yang dinamakan menjadikan kita mempunyai sakinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.